Film ini berlatar di kota Marseille, Prancis, yang mana ceritanya akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Charlie Mattei. Dia adalah seorang mantan mafia yang masih ditakuti di kotanya. Dan saat ini terlihat dia sedang jalan-jalan berkeliling kota, bersama anaknya yang paling kecil yang bernama Anatoly. Kemudian dikarenakan si bungsu ini ingin menonton sebuah pertunjukan kambing berputar, Charlie pun menurunkan anaknya dan memintanya agar diam di sana, sambil menunggunya yang akan pergi parkir mobilnya di parkiran basement. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah insiden mengerikan menimpa Charlie, yakni munculnya beberapa orang tak dikenal menembaki Charlie dengan sangat membabi buta. Dengan serangan brutal seperti ini, amat sangat mustahil ada orang bisa bertahan hidup dan selamat. Namun lihatlah si Charlie justru tampak masih bisa bergerak, menandakan dirinya masih bisa bertahan dari tembakan sebanyak itu. Sementara itu si bungsu Anatoly hanya bengong sendirian, menantikan sang ayah yang tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Insiden penyerangan terhadap Charlie itu pun langsung membuat semua orang di kota Marseille gempar, termasuk kepala kepolisian setempat beserta satu anggota wanitanya yang bernama Mary Goldman. Mary pun ditunjuk langsung oleh Pak Kepala Polisi untuk mengusut kasus tersebut dan mencari siapa pelaku penembakan terhadap Charlie. Dari insiden inilah maka mulai terkuak jika Charlie Mattei adalah mantan mafia, yang bisa dibilang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di kota Marseille. Ternyata Charlie sudah merintis karirnya sebagai seorang mafia sejak dia muda, dan telah berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri seperti klub malam, tempat karaoke, tempat perjudian, tempat pijat batangan lelaki nakal, dan masih banyak lagi bisnis-bisnis haram lainnya. Namun sudah 3 tahun terakhir ini si Charlie telah memutuskan untuk bertaubat nasuha, menjauh dan pensiun dari segala kehidupan haram, yakni dengan menjual semua kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif, yang bernama Zacchia dan Aurelio. Mereka berdua ini sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh Charlie, sehingga karena alasan itulah kenapa si Charlie mempercayakan kerajaan haramnya ini kepada Zacchia dan Aurelio. Lalu ketika Zacchia terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya, dia pun baru mendapatkan kabar tentang insiden penembakan yang menimpa Charlie, dan hal itu pun membuatnya cukup terkejut. Namun saat dia mengetahui jika Charlie belum mati, maka di sini barulah kita diperlihatkan watak arogan si Zacchia yang menjewer anak buahnya, hanya gara-gara si anak buah tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Tak jauh beda dengan si Zacchia, satu rekannya si Aurelio pun juga sama-sama kejamnya, bahkan lebih kejam lagi saat dia menembak anak buahnya sendiri, saat dia mengetahuinya telah mencuri uang organisasi haramnya untuk biaya pengobatan ibunya. Dari sini bisa kita simpulkan 2 orang pemimpin mafia ini adalah orang-orang yang tak kenal ampun, tak ada toleransi sehingga wajarlah keduanya sangat cocok sebagai rekan bisnis. Sementara itu si Charlie sendiri terlihat sudah berada dan terbaring di rumah sakit. Dia alhamdulillah telah berhasil diselamatkan oleh para dokter, yang telah mengeluarkan 22 butir peluru yang bersarang di tubuhnya. Dia kemudian terlihat sedang dijenguk oleh Mary, yang dengan tidak tahu adab dan simpati sedikit pun langsung menanyai Charlie yang baru saja siuman. Charlie yang tentunya masih merasa kebelinger, boro-boro mau menjawab pertanyaan si Mary, yang ada dia masih menahan sakit luka bekas 22 butir peluru yang bersarang di tubuhnya. Singkat waktu hingga malam pun tiba, lalu diperlihatkan seorang pria menyamar sebagai dokter, yang pastinya nih orang diutus untuk membunuh Charlie di rumah sakit itu. Namun beruntungnya Charlie telah dipindahkan ke ruangan yang lain oleh Mary, sehingga si pelaku hanya menembak dan membunuh orang lain di kamar itu. Keesokan paginya, kita lalu diperlihatkan rombongan Zacchia yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk Charlie, seseorang yang sudah memberikannya kerajaan haram ini. Di situ seorang polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dengan kehadiran Zacchia, sehingga dia pun memilih minggat daripada dikucek habis oleh Zacchia. Usai menjenguk dan menunjukkan rasa prihatinnya kepada Charlie, Zacchia bersama anak buahnya pun pergi. Setelah itu dokter pun datang dan memberitahukan bahwa sebagian syaraf tangan Charlie sudah putus, sehingga hal itu menyebabkan jari-jari tangan kanannya menjadi mati rasa, alias sudah tidak bisa digerakkan lagi untuk dipakai olahraga sabun di kamar mandi lagi. Berselang beberapa lama kemudian datang pula 2 mantan anak buah Charlie, yang sudah sama-sama pensiun dari dunia kemafiaan.
Mereka berdua ini pun lantas membawa si Charlie keluar dari rumah sakit, untuk membawanya bertemu dengan seseorang yang mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut. Inilah dia orangnya, kita panggil saja namanya Udin, si jongosnya Zaskia, yang menceritakan fakta sebenarnya tentang rencana bisnis busuk Zakia. Yang mana Zakia berencana ingin mengembangkan bisnis barunya bersama Aurelio, yakni menjual obat-obatan ilegal dan narkoba di kota tersebut. Namun mereka menyadari jika Charlie pastinya akan sangat marah apabila mengetahui jika kota tempat tinggalnya tercemar oleh bisnis barang haram tersebut. Maka untuk itulah Zakia mengirim beberapa anak buahnya untuk menghabisi Charlie saat di parkiran basement tadi. Si Udin yang amat sangat ketakutan menceritakan hal tersebut, sampai-sampai terkencing-kencing, tapi dia masih diberi ampun dan lepaskan oleh Charlie. Selanjutnya mari Mimin kenalkan 3 orang mantan anak buah Charlie yang masih sangat setia. Mereka adalah Mbak Omi, Mas Martin dan Bang Karim. Mereka bertiga ini masih sangat setia mengabdi kepada Charlie, bahkan mereka mengusulkan agar Charlie melanjutkan masalah ini. Akan tetapi Charlie yang tampaknya sudah ingin hidup damai dan ingin jauh dari kehidupan kejahatan, sudah memaafkan perbuatan Zakia tersebut, dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Ketiga mantan anak buahnya ini pun menaati perintah Charlie, sehingga mereka pun kembali ke keluarga mereka masing-masing, dan begitu pula si Charlie juga kembali pada keluarganya untuk memulai kehidupan yang normal. Karim yang kebetulan adalah satu-satunya anak buah Charlie yang berlatar belakang dari keluarga Muslim, dia dan keluarganya terlihat hidup bahagia dan damai dengan kesederhanaannya. Akan tetapi pada suatu malam Zakia kembali membuat ulah, dengan memerintahkan anak buahnya menculik dan menyiksa Karim di suatu tempat. Hal itu ternyata lantaran si Udin yang tidak tahu bersyukur sudah dibebaskan, tapi malah melapor ke Zakia tentang keterlibatan para mantan anak buah Charlie. Namun karena si Udin terlalu banyak bicara, dia pun langsung dijedor oleh salah satu anak buah Zakia yang paling beringas bernama Pascal. Setelah menembak mati si Udin, Pascal lantas mengeksekusi Karim dan memberikan potongan-potongan tubuhnya kepada anjing-anjingnya yang kelaparan. Sungguh betapa sakitnya hati Charlie ketika menyaksikan keluarga Karim mantan anak buahnya, menangis histeris menyaksikan tubuh yang tak utuh itu dimakamkan di kuburan. Dengan tampak wajah penuh dendam, Charlie pun kemudian menyuruh Martin untuk memindahkan semua keluarganya ke tempat yang lebih aman. Setelah itu dia lalu mendatangi tempat Pascal dan beberapa anak buah Zakia lainnya, yang saat itu sedang merayakan pesta ulang tahun rekan mereka bernama Bastian. Layaknya hantu dengan senyap Charlie hadir sambil menodongkan senjata, dan membawa sebutir granat di tangan kanannya. Kedatangan Charlie ke sini bukan untuk membantai mereka semua, tapi hanya untuk memberikan peringatan sekaligus kesempatan untuk Pascal dan kawan-kawannya, untuk pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Charlie memberikan waktu bagi mereka untuk bertobat dan supaya bisa meratapi kesalahan mereka, serta agar mereka bisa merasakan bagaimana cemasnya diburu oleh seseorang. Tak hanya itu, Charlie juga ingin mereka semua merasakan rasa takut akan kematian, yang bisa saja datang entah itu besok lusa, seminggu, sebulan atau setahun lagi, karena Charlie pasti akan muncul kembali untuk membunuh mereka satu persatu. Sebelum pergi, Charlie terlebih dulu menghabisi Bastian, karena hanya dia yang bisa Charlie ingat saat kejadian penembakan terhadapnya. Keesokan harinya setelah dirasa keluarganya berada di tempat yang aman, dan telah dijaga oleh Mbak Omi, Charlie pun lantas mulai memburu satu persatu anak buah Zakia. Dia memulai perburuannya dengan membunuh si gondrong bernama Papa Lardo, tepat saat dia sedang ziarah ke makam putranya, dan dia pun dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk mati di tangan Charlie. Mary yang mulai menyadari bahwa ada kasus baru lagi terkait kematian para anak buah Zakia, dan fakta bahwa tak satu orang pun bisa lolos dari perburuan seorang Charlie Matai, maka dia memutuskan untuk menemui Zakia di rumahnya untuk mencari keterangan. Mary berharap barangkali Zakia mengetahui siapa pelaku di balik kematian dua anak buahnya. Walaupun sebenarnya Zakia tahu bahwa itu adalah perbuatan si Charlie, tapi dia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan, sebab jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka pastinya Mary bersama pihak kepolisian akan menyelidiki lebih jauh kasus itu, yang justru akan kembali mengarah pada dirinya.
Maka satu-satunya cara untuk membungkam ini semua adalah dengan membunuh Charlie, yang memang sedari awal sudah dia rencanakan dan lakukan. Zakia pun lantas menyuruh anak buahnya untuk mengacak-acak rumah Charlie, dengan tujuan untuk memancing Charlie keluar dari tempat persembunyiannya. Dan benar saja, Martin yang mendapati rumah telah diacak-acak, bergegas langsung pergi menemui Charlie. Namun tanpa dia sadari ternyata dirinya sedang diikuti oleh beberapa anak buah Zakia dari belakang. Alhasil mereka pun akhirnya tahu tempat persembunyian Charlie, dan langsung saja mereka membombardirnya dengan tembakan brutal. Sementara menghadapi musuh-musuhnya, Charlie lalu menyuruh Martin untuk pergi menggunakan speedboat, tapi sialnya Martin keburu ketahuan dan tertangkap oleh anak buah Zakia. Menyadari hal itu Charlie pun lantas memutuskan untuk kabur dari tempat itu menggunakan motor. Setelah sekian lama melakukan aksi kejar-kejaran, dan merasa dirinya tak mampu lagi menghindar, Charlie pun kemudian dengan sengaja menjatuhkan dirinya di hadapan para polisi supaya pasukan Zakia tidak bisa menyerangnya. Sementara itu si Martin yang tertangkap langsung diancam oleh Zakia, agar lain kali dia mengatakan apapun yang diketahuinya tentang Charlie. Di sini akhirnya diketahui bahwa ternyata Martin yang merupakan satu dari 3 anak buah setia Charlie ternyata lebih memihak kepada Zakia, dan dia ada terlibat dalam aksi penembakan terhadap Charlie di adegan awal tadi. Kemudian di sisi lain terlihat Charlie dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberitahu Charlie kalau dia telah menemukan sebuah fakta di lokasi penembakannya, bahwa dari 22 peluru yang bersarang di tubuhnya, ternyata ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Sehingga dari beberapa pelaku penembakan itu, ada satu pelaku yang sepertinya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Charlie. Singkat cerita beberapa waktu pun berlalu hingga tiba di acara pernikahan putranya Zakia bernama Malik. Sementara acara pesta itu berlangsung, di tempat berbeda Charlie mendatangi salah satu anak buah Zakia, yakni si kacamata bernama Frank, salah satu pelaku penembakannya. Frank merupakan orang yang ditunjuk oleh Zakia sebagai admin, yang memiliki semua data keuangan dan bisnis Zakia. Yang mana Charlie saat ini ingin meminta dan memindahkan data-data tersebut ke sebuah flash disk-nya. Sebelum menghabisi nyawanya, Charlie terlebih dulu menyiksa Frank dengan menembak kedua kakinya. Zakia yang mengetahui anak buahnya yang merupakan admin satu-satunya telah tewas, lantas mulai panik dan ketakutan, karena dia menyadari tidak mudah untuk menghabisi Charlie sendirian. Oleh karena itu dia pun mulai merencanakan sesuatu untuk menangkap bahkan untuk membunuh Charlie, yakni dengan memfitnah Charlie dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri. Zakia pun menumbalkan 2 anak buahnya sendiri dengan kejamnya, menggunakan pistol yang ada sidik jarinya si Charlie. Polisi yang telah mengetahui hal itu, otomatis langsung memburon Charlie, bahkan kepala polisi sampai menugaskan Mary juga untuk menangkap Charlie. Namun Mary yang cukup cerdas bisa menebak, kalau semua ini adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh seseorang, yang diduga merupakan dalang di balik rentetan kejadian ini. Mary pun lantas mencoba melacak nomor yang sering dihubungi oleh Charlie, yakni nomor telepon keluarganya yang dia sembunyikan di suatu tempat. Akan tetapi percakapan itu berhasil disadap oleh Zakia, sehingga ketika Mary hendak memantau ke kediaman Zakia, pasukan Zakia justru langsung meluncur ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya Charlie. Mbak Omi yang selama ini menjaga anak-anak Charlie, naasnya harus mati akibat serangan brutal dari anak buah Zakia. Namun beruntungnya salah satu anak perempuan Charlie berhasil ditemukan di pinggir jalan, meski dalam kondisi babak belur. Dia tampaknya sengaja dilepaskan agar bisa menyampaikan pesan, agar Charlie sang ayah segera menyerahkan diri kepada Zakia, karena jika tidak mereka akan membunuh anaknya si bungsu. Mendengar anaknya dilibatkan dalam permasalahannya, sontak membuat hatinya Charlie menjadi bergejolak dan membara. Namun menurutnya satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Mary, yang mana Charlie meminta kepada Mary supaya dia memberitakan kalau dirinya telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga dengan begitu Charlie berharap ketika Zakia mengetahuinya, dia akan merasa puas atas berita tertangkapnya Charlie. Kemudian di saat Zakia lengah, maka Charlie akan memiliki waktu untuk menyelamatkan anaknya si bungsu.
Benar saja si Zakia pun menganggap jika berita itu adalah benar, terkecuali bapak kepala polisi yang justru mempertanyakan apa maksud Mary melakukan hal itu. Tapi bukannya melepaskan anaknya Charlie, Zakia malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu, anak kecil yang tak berdosa itu, sekaligus juga menyuruh membantai si Aurelio rekannya sendiri, yang dia anggap serakah ingin menguasai kota Marseille sendirian. Singkat cerita, Charlie pun berhasil membuntuti Pascal sampai ke sebuah tempat dia menyekap si bungsu. Di tempat itu Pascal kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama Morphy untuk membunuh si bungsu. Tapi Morphy tampaknya bukan lagi orang jahat. Dia sudah menjadi jauh lebih baik dibandingkan si Pascal, sehingga dia pun memilih untuk menyelamatkan si bungsu yakni dengan melawan perintah Pascal. Namun naasnya ketika Morphy hendak menyelamatkan si bungsu, tiba-tiba dari belakang si Pascal malah datang dan menghabisinya. Lalu ketika Pascal hendak akan membawa si bungsu pergi dari tempat itu, tiba-tiba Charlie datang di waktu yang tepat sehingga terjadilah pertarungan singkat, yang tentunya dimenangkan oleh Charlie ST12. Sementara di tempat lain Aurelio dan pasukannya juga ditemukan sudah tewas terbantai, sehingga hal itu membuat Zakia mengira kalau dirinya sudah menjadi pemenang. Akan tetapi berselang beberapa saat, sungguh Zakia tak menduga kalau Charlie akan mendatanginya di rumahnya sendiri. Dalam situasi ini Zakia tampaknya tidak mampu melakukan apapun, dan dia malah hanya bisa jujur kalau sebenarnya dirinya memang sangat takut kepada Charlie, dan cuma Charlie yang bisa menghalangi tujuannya. Charlie dan Zakia memang adalah dua orang yang tumbuh sebagai penjahat di kota Marseille, namun yang jauh lebih ditakuti hanyalah Charlie dibandingkan Zakia, sehingga menurutnya satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah dengan cara membunuh Charlie. Walaupun Zakia sudah mengakui semuanya, tapi Charlie kelihatannya masih belum puas jika harus membunuh Zakia dengan mudah. Oleh karena Charlie pun kemudian memberikan kesempatan bagi Zakia untuk melawannya, hingga akhirnya situasi pun berbalik menjadi mengancam nyawanya si Charlie. Namun beruntungnya Mary bersama anggota polisi lainnya datang di waktu yang tepat, sehingga mereka kini bisa menangkap Zakia dengan cukup bukti, dan berhasil mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapak kepala polisi merasa sangat senang. Dan rupanya si bapak kepala ini tidak jauh beda dengan Zakia yang memiliki sifat serakah, hanya demi membuat dirinya merasa hebat di depan Perdana Menteri. Yang mana dia meminta Mary agar berpura-pura kalau seolah dialah yang berhasil menangani langsung kasus tersebut, hingga akibatnya Mary pun memberinya satu tamparan pengusir setan buat bapak kepala polisi. Kemudian berkat bantuan Mary pula Charlie pun diizinkan untuk pulang dan bebas. Sedangkan Zakia sendiri tentunya akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah itu Martin pun menjemput Charlie dengan membawa pesanannya yakni sepucuk pistol. Charlie pun kemudian mengajak Martin untuk mampir dulu ke sebuah tempat, untuk mengingat selintas napak tilasnya terlebih dahulu. Yang mana tempat itu ternyata adalah lokasi penembakan terhadapnya ketika dia dikhianati oleh semua orang, dan dia juga akhirnya menyadari kalau salah satu orang itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Martin pun mengakui jika dirinya memang terlibat dalam kejadian itu, tapi dia mengaku sama sekali tidak tahu jika targetnya adalah Charlie. Sehingga itulah alasannya Martin sengaja mengarahkan senjatanya agar meleset, karena pada dasarnya Martin memang tidak ada niat untuk membunuh Charlie. Setelah mendengar penjelasan Martin, Charlie pun menunjukkan satu kebaikan hatinya dengan memberinya maaf dan kesempatan untuk hidup untuk Martin. Dan semoga setelah ini si Martin tidak seperti si Udin sebelumnya, yang tidak punya rasa syukur, sudah dimaafin justru kembali menusuk dari belakang. Dan cerita film pun diakhiri dengan aktivitas Charlie yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarganya di tepi pantai, dan ini sungguh cerita film yang sangat amat dan Amin idolakan. Oke sudah teman-teman, sekian dulu alur film kali ini, jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.